Hello, class 12. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So today we will start our lesson about sociology dengan judul kita hari ini adalah permasalahan sosial yang timbul akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi. Jadi our last meeting kemarin itu kita belajar mengenai globalisasi. Nah, jadi hari ini kita bahas mengenai masalah-masalah apa yang timbul akibat adanya globalisasi ini. Nah, jadi hari ini kita membahas dua masalahnya. Yang pertama itu mengenai kenakalan remaja dan yang kedua itu mengenai kriminalitas. Jadi mari persiapkan catatan kalian dan dengarkan dengan baik-baik penjelasan dari Miss Riris. Oke, nah yang pertama kita bahas itu tadi Miss sampaikan adalah kenakalan remaja. Nah, apa itu kenakalan remaja? Pasti kenakalan remaja ini berarti pelakunya, subjeknya adalah si remaja. Remaja itu umur ya dari 12 tahun sampai 18 tahun gitu ya, sekitar itulah. Nah, jadi kenakalan remaja ini berarti remaja yang nakal gitu. Adalah orang-orang yang masih perlu bimbingan gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh kenakalan remaja itu apa, Miss? Gitu ya. Jadi contoh kenakalan remaja itu kita bagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu dalam skala kecil, skala kecil dengan skala besar. Nah, skala kecil itu yang seperti bolos sekolah, ngebut, memalak teman-temannya, dan tawuran gitu. Adakah di antara kalian yang melakukan hal ini? Saya rasa di sekolah kita nggak ada ya, karena sekolah kita adalah sekolah yang sangat disiplin. Oke, next. Itu mengenai skala kecil. Dan mengenai skala besar, ini dia pornografi, porno aksi, mabuk-mabukan, mengonsumsi ataupun narkoba, dan perampasan atau perundungan. Nah, apakah anak-anak Miss pernah melakukan hal ini? Ya, Miss harap juga tidak pernah ya, karena Miss yakin anak-anak di sekolah Anastasia adalah anak-anak yang baik budi, yang disiplin, dan yang memiliki prestasi yang bagus gitu. Jadi untuk kenakalan-kenakalan ini Miss harap tidak ada, dan kalaupun ada, ayo bertobat ya, dikurangi ya. Pertama yang hal-hal besar-besar seperti ini sangat bahaya. Kenakalan remaja ini membahayakan masa depan si remaja tersebut, dan bukan hanya membahayakan dia, juga membahayakan orang-orang di sekitarnya karena akan menjadi korban dari kenakalannya gitu. Ini mengenai contohnya skala besar skala kecil. Kita next, gejala-gejala kenakalan remaja. Apa sih Miss yang menjadi gejala kenakalannya remaja ini? Yang pertama itu yang satu, berperilaku menjengkelkan terhadap orang lain. Pernah nggak sih kalian ketemu sama teman kalian yang menjengkelkan sikapnya gitu ya? Nah, itu kan udah menunjukkan gejala-gejala kenakalan gitu. Orang yang baik itu pasti nggak menjengkelkan, tapi menyenangkan. Kita senang berteman, bergaul sama dia. Tapi kalau menjengkelkan, pasti kita pengen jauh-jauh dari dia gitu ya, karena tidak menyenangkan. Oke, yang kedua itu adalah berperilaku menyimpang dari norma sosial. Menyimpang berarti tidak tepat, melakukan di luar dari yang diminta. Misalnya apa? Contohnya suka bohong, tidak bertanggung jawab, cuek, masa bodoh, apatis gitu ya. Nah, itu berperilaku menyimpang gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kepribadiannya yang labil. Contoh kepribadian labil itu kurang percaya diri, mudah tersinggung, mudah terpengaruh ya, atau suka coba-coba hal-hal baru padahal itu udah tahu itu bahaya gitu. Penasarannya terlalu tinggi tapi justru membahayakan. Nah, jadi harap ini anak-anak Miss tidak memiliki hal-hal seperti ini gitu, yang labil ya. Oke, yang keempat adalah memberontak atau melawan peraturan dan keteraturan sosial. Nah, yang seperti ini sangat perlu untuk segera diubah sikapnya, yang berontak, yang melawan. Contohnya tidak taat orang tua, melawan guru, merusak sarana dan fasilitas umum, misalnya sarana sekolah, bangku, kursi, meja, jendela, gitu ya, tetangga atau apapun gitu, atau bahkan yang di luar misalnya. Jadi
Yang keempat ini adalah contoh-contoh gejala kenakalan remaja. Nah, apakah kalian kelas 12 sekarang mengalami hal-hal seperti yang empat ini? Bisa harap tidak ya. Dan kalaupun, ayo pelan-pelan mulai sadar diri, berubah gitu ya, supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang nakal gitu. Nah, next, faktor-faktor apa yang menyebabkan kenakalan remaja? Nah, yang pertama itu faktornya ada 3, faktor psikologis, faktor fisik, dan faktor lingkungan keluarga. Nah, faktor psikologis ini maksudnya ya remaja ya, masih masa-masa labil, masa-masa pubertas gitu. Jadi rasa-rasanya pengen dihargai, pengen melakukan hal-hal yang baru gitu. Jadi itu yang membuat dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang nakal tadi, hal-hal yang tidak benar tadi, faktor psikologisnya gitu. Yang kedua faktor fisik, misalnya faktor fisik itu dari tubuh atas sampai bawah, misalnya ada cacat atau kurang ya, mungkin kurang menarik, mungkin jadi bahan ejekan orang lain gitu ya. Jadi dia menjadi berperilaku tidak baik, faktor fisik tadi, cacat atau mungkin warna kulitnya tidak seperti diinginkannya, atau model rambutnya tidak seperti yang diinginkannya. Akhirnya dia memberontak, tidak pede dengan diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah faktor lingkungan keluarga. Misalnya ini kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, atau sebagai korban kekerasan rumah tangga, atau sebagai korban perceraian orang tua, atau banyak hal gitu. Ini menjadi faktor-faktor kenapa remaja itu bisa nakal gitu ya, atau kurang baik. Nah, jadi bagaimana sih caranya menanggulangi kenakalan remaja itu? Cara menanggulanginya itu ada 2, ada satu preventif, pencegahan, dan yang kedua itu tindakan langsung. Kalau pencegahan kan berarti belum melakukan. Nah, jadi cara preventifnya itu 1, memantapkan sosialisasi dan pendidikan keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu harus lebih ditingkatkan. Orang tua harus lebih memperhatikan kebutuhan anaknya, sikap anaknya gitu ya, perubahan-perubahan terhadap anaknya, supaya si anak ini tidak semakin lari jalur gitu. Yang kedua, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Itu boleh dari pihak negara, pihak kepolisian gitu ya, pihak aparat negara, dan juga dari gereja, dari pihak agama lah misalnya gitu. Ketiga, memantapkan karakter dan budaya sekolah sebagai cerminan karakter dan budaya bangsa. Jadi menjadikan sekolah itu sebagai role modelnya. Jadi sekolah itu menjadi tempat si anak berinteraksi dengan baik dan benar, memperbaiki karakter si anak. Yang tadinya di rumah mungkin dia bandel, sekolah membantu dia untuk tidak bandel lagi atau berubah pelan-pelan gitu. Nah, itu dia mengenai pencegahan. Yang kedua itu tadi disampaikan ada tindakan langsung atau represif. Nah, artinya kalau yang tadi belum, ini dia sudah melakukan, tapi kan perlu tanggulangi juga gitu ya. Caranya 1, penegakan hukum secara tegas gitu. Jadi siapa yang melanggar langsung kasih hukuman tegas. Supaya apa? Supaya ada efek jerah gitu ya. Ada efek jerah, ada takut untuk mengulangi lagi gitu, supaya tidak berulang-ulang. Terus mendirikan juga pusat-pusat rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan narkoba atau kenakalan lain, direhabilitasi supaya boleh sembuh, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti tadi. Nah, itu dia tadi mengenai kenakalan remaja. Kemudian yang kedua itu mengenai kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Jadi kriminalitas adalah tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, faktor penyebab kriminalitas ini ada 3, faktor kemiskinan, faktor kesempatan, dan faktor psikologis. Nah, faktor kemiskinan ini maksudnya adalah dia bertindak kriminalitas jahat gitu ya, karena mungkin dia miskin, dia misalnya butuh uang untuk beli makanan, untuk membiayai keluarganya berobat, terakhir dia mencopet, mencuri, membunuh gitu ya, karena faktor kemiskinan tadi gitu, karena dia butuh uang gitu. Yang kedua faktor kesempatan.
sebenarnya dia tidak berniat nih untuk misalnya seperti gambar ini untuk merampok gitu ya, tapi karena mungkin dilihatnya ada kesempatan, ya udah digas gitu dilakukannya. Nah, jadi mari kita supaya kita tidak menjadi korban kriminalitas ya, kita jaga diri kita, jangan bawa barang-barang perhiasan berlebihan, atau kalaupun bawa handphone atau bawa apapun disimpan di tasnya, tidak usah dibuka di jalan umum gitu. Karena itu selain membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan orang lain gitu ya. Nah, dan mengundang kejahatan. Kejahatan bukan karena ada kemauan tapi karena ada kesempatan katanya. Oke, yang berikutnya faktor psikologis. Jadi kalau ada faktor psikologis itu memang udah dorongan dari dalam, memang udah karakternya udah nggak benar ya. Oke, next. Bagaimana upaya menanggulangi si kriminalitas tadi? Nah, sama seperti kenal remaja, di sini juga ada upaya preventif, pencegahan, dan upaya represif ya, tindakan langsung. Upaya preventif itu satu, upaya yang serius dan sistematik dari pihak pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kan banyak orang-orang miskin atau orang mampu terakhir melakukan hal-hal kriminalitas. Kenapa? Ya karena dia miskin gitu, dia butuh uang, dia butuh makanan, cari kerja dia nggak sanggup, terus bahan pokok semakin mahal sehingga dia melakukan kejahatan gitu. Yang kedua, rehabilitasi total terhadap kantong-kantong bermanfaat dan kumuh. Jadi benar-benar harus digusur ya, kayak apa yang dilakukan Pak Ahok ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Supaya tidak terjadi pencurian di tengah malam, ya harus ditingkatkan keamanan lingkungan sekitar ya. Nah, upaya represif, penanganan langsung kalau sudah terjadi penegakan hukum oleh aparat, jadi harus tegas ya. Yang ketahuan yang melakukan hal kejahatan harus segera diproses secara hukum, jangan dibiar-biarin, jangan berlarut. Supaya apa? Supaya segera terputus rantai kejahatan tadi. Yang kedua, pemberantasan korupsi secara tegas dan berkelanjutan. Karena semakin banyak pejabat korupsi, semakin miskinlah masyarakat. Karena yang korupsi itu mereka itu memakan uang rakyat. Harusnya uang rakyat itu boleh dipakai untuk membantu rakyat-rakyat kurang mampu. Nah, yang ketiga, mengkontrol dan mengevaluasi secara berkelanjutan lembaga-lembaga pemasyarakatan atau lapas. Itu dicek ya, supaya tidak lari dari yang seharusnya. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. See you next lesson, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian hanya ada 2, dan kerjakan di buku tugas dan fotokan serta kirimkan kepada Miss Lilis. Oke, Miss tunggu. Semangat mengerjakan. Bye bye. God bless you.